Halo adik-adikku semua, jumpa lagi bersama kakak Mersyani Anastasia Pati. Adik-adik bisa sapa kakak Kak Enji. Kakak adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan fisika, dan sekarang kakak sudah semester 5. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama belajar materi fisika kelas 12 tentang gejala listrik statis. Pada pertemuan kali ini, ada pun materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu energi potensial listrik, yang kedua potensial listrik, yang ketiga kapasitor, dan yang terakhir penerapan listrik statis. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama mengukur energi potensial listrik dan potensial listrik, yang kedua mengukur besarnya kapasitor yang disusun secara seri dan paralel, dan yang terakhir mengidentifikasikan penerapan listrik statis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk pada materinya yang pertama, yaitu tentang energi potensial listrik. Jika muatan uji Q terletak pada jarak R1 dari muatan sumber Q akan dipindahkan menjadi R2 dari sumber muatan Q dengan perpindahan R. Antara muatan uji Q dan muatan sumber Q terdapat gaya Coulomb sebagai berikut. F sama dengan K dikali dengan Q sumber dikali dengan muatan uji dibagi R pangkat 2. Karena di sini gaya Coulomb merupakan gaya konservatif, sehingga usaha yang dilakukan gaya Coulomb sebesar W sama dengan perubahan energi potensial, sehingga diturunkan rumusnya menjadi besarnya energi potensial yang dimiliki muatan uji Q yang berjarak R dari muatan sumber Q adalah EP sama dengan K dikali Q muatan sumber dikali dengan muatan uji dibagi dengan R. Dan di sini perlu adik-adik tahu bahwa EP adalah energi potensial dan K sendiri adalah konstanta kesebandingan untuk ruang hampa yang memiliki nilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Sedangkan Q adalah muatan sumber dan muatan uji, dan yang R adalah jarak antar muatan. Kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang potensial listrik. Potensial listrik atau V di suatu titik yang berjarak R dari muatan Q didefinisikan sebagai energi potensial persatuan muatan Q yang berada di titik tersebut. Artinya, besar potensial listrik di titik P oleh muatan Q adalah V sama dengan EP dibagi dengan Q. Karena dari persamaan sebelumnya, EP sama dengan K dikali Q muatan sumber dikali dengan muatan uji dibagi dengan R, kita substitusikan dengan V sama dengan EP dibagi dengan Q. Maka besar potensial tersebut kita peroleh V sama dengan K dikali Q dibagi dengan R. Berikutnya kita akan masuk pada contoh soal dari potensial listrik. Sebuah bola konduktor berjari-jari 5 cm bermuatan listrik 10 pangkat minus 9 Coulomb. Tentukan potensial listrik pada sebuah titik yang berjarak 7 cm dari pusat bola. Diketahui R atau jari-jari bernilai 5 cm. Jadi di sini kita dari cm kita antar ke meter,
maka memperoleh nilai 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Dan Q atau muatan sumber bernilai 10 pangkat minus 9 Coulomb. Sedangkan R atau jarak bernilai 7 cm. Dan di sini sama seperti tadi, kita enter ke meter, maka memperoleh nilai 7 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Di sini yang ditanya ialah potensial listriknya atau V. Sehingga besar potensial listrik sama dengan K dikali dengan Q dibagi dengan R. Seperti yang sudah tadi kakak sebutkan bahwa K adalah konstanta kesebandingan untuk ruang hampa yang memiliki nilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Sedangkan Q bernilai 10 pangkat minus 9 Coulomb dibagi dengan R yang bernilai 7 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Maka diperoleh nilai dari potensial listrik adalah 129 volt. Berikutnya kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang kapasitor. Kapasitor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas kapasitor atau biasa yang kita sebutkan sebagai kapasitansi merupakan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Kapasitor memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika diberi tegangan 1 volt dengan jumlah muatan elektron sebanyak 1 Coulomb. Kapasitor ditemukan oleh seorang fisikawan bernama Michael Faraday. Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan sebagai bapak listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar bunsen, yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Ini merupakan gambar dari kapasitor. Jika sebuah kapasitor dapat menyimpan muatan sebesar Q ketika dihubungkan dengan beda potensial V, maka besar kapasitornya dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan Q dibagi dengan V, di mana C merupakan kapasitas kapasitor dengan satuan farad, Q merupakan muatan dalam kapasitor dengan satuan Coulomb, dan V adalah beda potensial yang memiliki satuan volt. Berikut kita akan masuk pada jenis-jenis kapasitor. Dan di sini perlu adik-adik ingat bahwa kapasitor itu mempunyai macam-macam bentuk dan ukuran, tergantung dari kapasitas, tegangan listrik, dan faktor lainnya. Berikut ini rangkuman tentang jenis-jenis kapasitor beserta penjelasannya yang perlu adik-adik ketahui. Jenis-jenis kapasitor ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, jenis kapasitor berdasarkan polaritas, dan yang kedua, jenis kapasitor berdasarkan bahan pembuat dielektrik. Pada bagian jenis yang pertama, jenis kapasitor berdasarkan polaritas ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu kapasitor polar. Sesuai dengan namanya, kapasitor polar adalah jenis kapasitor
yang memiliki polaritas positif dan polaritas negatif. Dalam penggunaan kapasitor ini, maka wajib memperhatikan polaritasnya ketika pemasangan, dengan kata lain tidak boleh dipasang secara terbalik. Dan di sini adik-adik bisa lihat ini adalah simbol dari kapasitor polar. Dan cara untuk mengetahui polaritasnya adalah dengan memperhatikan bodi kapasitor. Dengan memperhatikan bodi kapasitor, maka dapat ditemukan kaki yang memiliki polaritas positif maupun negatif. Kita akan masuk pada jenis yang kedua, yaitu kapasitor non-polar. Sesuai dengan namanya, kapasitor non-polar adalah jenis kapasitor yang mana kedua kutubnya atau kaki-kakinya tidak memiliki polaritas. Dengan kata lain, penggunaan kapasitor non-polar lebih mudah karena tidak perlu memperhatikan pemasangan kakinya atau dapat dipasang secara terbalik. Dan ini adik-adik bisa lihat adalah simbol dari kapasitor non-polar. Umumnya, kapasitor non-polar memiliki nilai kapasitansi yang relatif kecil dan bahan dielektriknya biasanya terbuat dari keramik, kertas, polyester, dan mika. Ini adalah macam-macam dari kapasitor non-polar. Berikutnya kita akan masuk pada jenis yang kedua, yaitu jenis kapasitor berdasarkan bahan pembuat dielektrik. Pada jenis kapasitor ini dibagi menjadi 9 jenis, dan kakak akan menjelaskan jenis yang pertama. Kapasitor elektrolit atau ELCO. Pada kapasitor elektrolit, elektroda dari kapasitor ini dibuat dari bahan aluminium dengan lapisan membran oksidasi yang tipis. Ciri dari kapasitor elektrolit adalah adanya perbedaan polaritas pada kedua kutubnya atau kaki-kakinya. Dengan adanya perbedaan polaritas, maka wajib diperhatikan saat pemasangan pada rangkaian. Apabila pemasangan kaki-kakinya terbalik, maka kapasitor dapat menjadi rusak, bahkan bisa juga meledak. Di sini adik-adik bisa lihat ini adalah gambar dari kapasitor elektrolit. Umumnya, jenis kapasitor ini dipasang pada rangkaian power supply, rangkaian pewaktu, dan tas filter. Sebagai catatan, jenis kapasitor ini tidak dapat dipasang pada rangkaian dengan frekuensi tinggi. Cara menggunakan kapasitor elektrolit ini cukup mudah, yaitu dengan mengalihkan satu daya dengan angka 2. Contohnya, diketahui sebuah kapasitor diberikan satu daya dengan besar tegangan sebesar 5 volt. Maka kapasitor harus memiliki minimal tenaga kerja, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10 volt. Yang kedua ialah kapasitor tantalum. Jenis kapasitor tantalum ini merupakan salah satu jenis kapasitor ELCO, dengan kata lain merupakan kapasitor polar yang materialnya terbuat dari bahan tantalum untuk dielektriknya. Pada pemasangan kutubnya tidak boleh terbalik. Cara mengetahui polaritasnya adalah dengan mencari tanda positif pada bagian bodi kapasitor. Karena terbuat dari bahan tantalum, kapasitor tantalum umumnya dipakai untuk sistem pada sinyal analog. Hal ini karena kapasitor tantalum memiliki karakteristik
frekuensi, serta temperatur yang lebih baik dibandingkan kapasitor ELCO yang dibuat dari bahan aluminium. Contoh penggunaan kapasitor tantalum yaitu sebagai rangkaian filter, kopling kapasitor, serta noise limiter. Yang ketiga, kapasitor keramik. Gambar dari kapasitor keramik bisa adik-adik perhatikan. Jenis kapasitor keramik dibuat dari bahan titanium akit barium untuk dielektriknya. Kapasitor ini biasanya digunakan pada rangkaian berfrekuensi tinggi dengan cara melewatkan sinyal berfrekuensi tinggi menuju ke ground. Hal ini karena kapasitor keramik tidak dibuat seperti koil. Kapasitor keramik tidak memiliki polaritas dan umumnya memiliki nilai kapasitansi yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kapasitor tantalum atau kapasitor ELCO. Kapasitor jenis ini juga tidak cocok digunakan pada rangkaian analog karena dapat mengubah bentuk sinyal. Yang keempat ialah kapasitor keramik berlapis atau multilayer keramik kapasitor. Gambarnya bisa adik-adik perhatikan. Jenis kapasitor ini memiliki material bahan yang sama dengan kapasitor keramik. Perbedaannya hanya pada jumlah lapisan yang menyusun dielektriknya. Pada kapasitor jenis ini, jumlah lapisan atau layer memiliki ketebalan 10-20 mikrometer serta plat elektroda yang terbuat dari aluminium murni. Meskipun memiliki bahan yang sama, tapi karakteristik suhu yang dimiliki lebih baik ketimbang kapasitor keramik. Penggunaan kapasitor jenis ini juga sama dengan kapasitor keramik, yaitu melewatkan frekuensi tinggi menuju ke ground. Yang kelima ialah kapasitor polyester film atau polyester film kapasitor. Gambarnya bisa adik-adik perhatikan. Kapasitor jenis ini biasanya disebut kapasitor Mylar atau Mylar dan dibuat dari bahan polyester film untuk bahan dielektriknya. Kapasitor jenis ini memiliki karakteristik suhu yang lebih baik dibandingkan kapasitor ELCO, keramik, tantalum, maupun kapasitor keramik berlapis. Kapasitor jenis ini umumnya digunakan pada rangkaian analog maupun pada rangkaian berfrekuensi tinggi dengan nilai toleransi sebesar kurang lebih 5% hingga kurang lebih 10%. Yang keenam, kapasitor polipropilen atau polipropilen kapasitor. Gambarnya bisa adik-adik lihat bahwa kapasitor jenis ini memiliki jenis toleransi yang lebih besar dibandingkan jenis polyester film kapasitor. Di samping itu, apabila frekuensi yang melalui kapasitor ini lebih kecil atau sama dengan 100 kHz, maka nilai kapasitansinya tidak akan berubah. Pada gambar tersebut menunjukkan sebuah kapasitor polipropilen dengan nilai toleransi kurang lebih 1%. Yang ketujuh ialah kapasitor mika. Kapasitor mika bisa adik-adik lihat, ini adalah gambarnya. Kapasitor mika adalah jenis kapasitor yang relatif mahal yang dibuat dari bahan mika sebagai bahan dielektriknya. Kapasitor ini tidak memiliki nilai kapasitansi yang tinggi, tetapi karena memiliki temperatur koefisien yang rendah, sehingga memiliki tingkat kestabilan yang baik. Kapasitor mika biasanya digunakan untuk filter frekuensi tinggi
ataupun sebagai bahan dari rangkaian resonansi ataupun rangkaian tegangan tinggi. Hal ini dikarenakan kapasitor mika memiliki karakteristik frekuensi yang bagus. Contoh penggunaan kapasitor mika seperti pada radio pemancar yang memanfaatkan tabung transistor. Yang kedelapan adalah kapasitor polystyrene film. Gambarnya bisa adik-adik perhatikan. Kapasitor ini terbuat dari polystyrene film sebagai bahan dielektriknya. Kapasitor ini memiliki konstruksi yang sama dengan kapasitor ELCO, yakni seperti koil. Tipe kapasitor ini tidak bisa digunakan pada frekuensi tinggi, tetapi cocok diaplikasikan untuk filter atau pewaktu dengan frekuensi beberapa ratus kHz. Komponen kaki atau elektrodanya mempunyai dua warna, yaitu abu-abu dan merah. Elektroda berwarna abu-abu dibuat dari bahan aluminium, sedangkan elektroda merah dibuat dari tembaga. Dan yang terakhir ialah kapasitor super atau electric double kapasitor. Gambarnya bisa adik-adik lihat. Pada dasarnya, bahan dielektrik kapasitor ini sama dengan jenis kapasitor ELCO. Perbedaannya hanya terdapat pada jenis kapasitansinya yang lebih besar. Karena memiliki nilai kapasitansi yang besar, jenis kapasitor ini menggunakan satuan F. Gambar di atas menunjukkan sebuah kapasitor super dengan ukuran 0,47 F. Berikutnya kita akan masuk pada rangkaian kapasitor secara seri. Ini adalah gambar dari rangkaian kapasitor secara seri. Adik-adik bisa lihat ini gambarnya. 3 buah kapasitor disusun secara seri dan dihubungkan dengan beda potensial V. Muatan pada masing-masing kapasitor yang dirangkai secara seri bernilai sama, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Qn. Jika terdapat sejumlah N kapasitor yang dirangkai secara seri dan kapasitas totalnya dinyatakan dengan CS, maka akan diperoleh bahwa 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per Cn. Yang berikutnya kita akan masuk pada rangkaian kapasitor secara paralel. Ini adalah gambar dari rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel. Adik-adik bisa lihat ini gambarnya. Muatan total kapasitor yang dirangkai paralel adalah sama dengan jumlah, yaitu Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Qn. Jika terdapat sejumlah N kapasitor yang dirangkai secara paralel, kapasitas totalnya dinyatakan dengan Cp. Akan diperoleh bentuk persamaan sebagai berikut. Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah dengan Cn. Berikutnya ini adalah susunan rangkaian dari kapasitor sehingga adik-adik tidak bingung dalam cara membacanya. Dan di sini adalah susunan secara seri dan susunan secara paralel. Adik-adik bisa lihat ini adalah perbedaannya.
Yang berikutnya kita akan masuk pada contoh soal. Dua buah kapasitor bernilai 4 mikrofarad dan 12 mikrofarad. Jika kedua kapasitor ini dirangkai secara seri, tentukan kapasitas kapasitor pengganti untuk kedua kapasitor tersebut. Diketahui C1 sama dengan 4 mikrofarad, C2 sama dengan 12 mikrofarad. Di sini yang ditanya ialah CS. Jadi 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. 1 per CS sama dengan, di sini nilai dari C1 ialah 4. Jadi 1 per 4 ditambah 1 per C2, dan C2 memiliki nilai 12. Jadi 1 per 12. 1 per CE sama dengan 4 per 12. CE sama dengan 12 dibagi dengan 4, maka kita memperoleh nilai akhir yaitu 3 mikrofarad. Berikutnya kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu penerapan listrik statis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, penerapannya itu yang pertama itu penerapannya itu pada penangkal petir. Saat muatan listrik negatif di bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju titik ujung batal penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antar kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian, sambaran petir tidak mengenai bangunan, tetapi dinetralisirkan ke dalam tanah. Penerapan yang kedua itu pada cerobong asap. Cerobong asap bekerja berdasarkan prinsip gaya Coulomb dan induksi muatan. Cara kerjanya yaitu dengan memasang dua logam yang berbeda muatan pada cerobong asap. Partikel asap yang mengalir melewati cerobong akan terinduksi sehingga memiliki muatan induksi. Muatan yang dihasilkan ada yang positif, ada juga yang negatif. Partikel asap tersebut akan tertarik-menarik sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat. Bertambahnya berat partikel mengakibatkan partikel tidak ikut ke atas bersama asap, melainkan jatuh ke dalam cerobong. Baik, materi kita sampai di sini, dan pada bagian terakhir Kakak sudah siapkan dua nomor latihan soal untuk adik-adik mengerjakannya di rumah. Sekian penjelasan dari Kakak tentang gejala listrik statis atau elektrostatis. Semoga penjelasan dari Kakak ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih.